Jet. Anda lihat di sini, strike yang diusulkan oleh Ting Orsum adalah Januari dan Maret 2011 ya, Januari dan Maret 2011. Ini adalah HNZ. Oke, kita lihat Januari dan Maret. Kita lihat dulu yang strike Desember. Kelihatannya strike Desember ya sosok lah. Ada transaksinya dan lebih banyak call dibanding dengan put. Oke. Di sini antara liquid dan tidak liquid, tapi sosok, bukannya berarti tidak liquid sekali ya. Kemudian kita lihat yang strike Januari. Januari ya is okay juga lah ya. Terutama di sini volume call lebih besar daripada volume perdagangan untuk put. Jadi kelihatannya apa? Banyak orang yang mengharapkan naik ya. Banyak yang pegang callnya barangkali. Kemudian ada yang bulan Maret ya, di sini juga terlihat bahwa transaksi perdagangan di bulan Maret lebih besar dibandingkan dengan lebih besar call-nya dibandingkan dengan put-nya. Oke. Nah, kita lihat strike berapa. Strike HNZ adalah strike 50 ya. Januari Maret 50. Nah, untuk itu marilah kita membuat kalender dengan strike 50. Klik kanan, buy kalender. Nah, inilah grafiknya. Kita lihat apakah call atau put. Ternyata put kalender. Ya, kita menggunakan put. Contohnya, oke. Debit 0,38, modalnya 38, berapa modal? Modal maksimumnya adalah $38 dan potensi profitnya adalah sekitar 85, jadi nyaris 300%. Oh, ini boleh nih ya, Januari Maret. Dan memang Anda lihat banyak mengharapkan naikkan ke sini. Oke. Optionnya liquid ya, anggap liquid. Karena nanti pada saat bulan Desembernya sudah expiration, transaksi option yang di bulan Januari akan naik ya. Seperti itu. Jadi biasanya memang option itu ramenya di bulan yang bersangkutan yang sedang berjalan. Kemudian yang bulan jauhnya lebih kecil. Nanti pada saat bulan jauhnya itu semakin dekat, maka transaksi option dari bulan tersebut akan semakin naik. Ya, dengan syarat memang jangan terlalu kosong ya. Misalnya bid ask spread-nya selisihnya terlalu jauh, kemudian open interest-nya kecil di bawah 100. Wah, itu parah ya. Anda jangan ambil. Oke, apalagi yang bulan sedang berjalan, open interest-nya kecil, misalnya di bawah 200, volumenya juga kecil, hanya berapa puluh transaksi saja. Wah, itu jangan diambil. Ya, artinya option tersebut tidak liquid. Apalagi ditambah dengan bid ask spread yang cukup lebar. Oke, kita lanjut untuk HNZ. Jadi HNZ ini bagus ya. Secara apa? Skew. 1. 2 ya. Bagus secara apalagi? Bagus secara optionnya ya, liquid. Anda lihat skew-nya di sini, selisihnya sekitar 15%, kemudian optionnya juga cukup liquid. Lalu masuk posisi nih. Oh, nanti dulu. Sabar, jangan terburu nafsu ya, hati-hati. Nafsu itu bisa menjerumuskan kan, bisa enak dan bisa nggak enak juga. Kita lihat dulu chartnya ya, chartnya dari HNZ ini secara teknikal bagaimana. Nah, ini adalah chart dari HNZ. Wah, oke. Kemudian biasanya karena ini untuk kalender ya, yang beda bulan, Anda harus mempunyai indikator yaitu implied volatility. Itu harus kita lihat ditambah dengan indikator implied
volatility. Ini dia. Oke, klik kanan, add study. Oke, kemudian apply, dan kita lihat implied volatility-nya. Jika implied volatility-nya di sini, ini dapat digolongkan relatif rendah. Tapi sekarang dia ada di sini. Jadi dapat digolongkan sedang dan cenderung tinggi. Oke. Tetapi di sini ada dia sedang turun, berarti implied volatility-nya cenderung turun. Oke. Hanya saja yang perlu Anda perhatikan adalah ini. Wah, ini apa nih? Ternyata ini mau earning toh. Nah, kita lihat ya, kita geser. Ternyata dia mau earning. Dia mau earning di tanggal berapa? 19 November, before market. Oh, rupanya dia sudah earning. Ya. Jika sudah earning dan implied volatility-nya masih segitu besar, kelihatannya cukup bagus ya. Jadi dia sudah earning nih, yaitu pada tanggal 19 November, hari Jumat, before market open ya. Jadi sudah lewat, sudah earning. Dan untuk konfirmasi masuknya, sebaiknya kita tunggu hari Senin besok ketika market open ya. Jadi dapat dikatakan ini bagus. Dan jika kecenderungannya naik terus, ya ini oke lah ya. Karena baru earning, jadi tidak ada event yang dekat akan timbul lagi ya, khususnya untuk event earning. Wah, langsung masuk posisi. Hore, dapat satu kandidat. Ntar dulu, jangan senang dulu. Waduh, buru-buru amat nih. Di samping sisi technical, sisi optionnya, sisi skew-nya, oke, Anda juga harus perhatikan sisi sentimennya, fundamentalnya. Nah, untuk itu marilah kita membuka Money Central ya. Nah, ini adalah website dari Money Central, www.moneycentral.com ya, atau moneycentral.msn.com. Anda bisa carinya di Google ya, dengan mengetik Money Central. Nanti akan tampil pilihan-pilihan, oke, yaitu Anda pilih moneycentral.msn.com. Kira-kira websitenya seperti ini. Kemudian di sini di bagian quote Anda ketik HNZ, kemudian klik get quote, dan nanti akan segera tampil informasi tentang perusahaan ini ya. Perusahaan ini perusahaan apa ya, kemudian ratingnya berapa. Nah, Anda lihat sini, dari stock scouter rating ini, ratingnya 7 dari 10. Cukup bagus ya. Dan saya tidak mengajarkan kepada Anda lebih detail tentang penggunaan Money Central ini, tetapi yang jelas website ini adalah tentang informasi dari sebuah perusahaan. Ambil contoh misalnya, di perusahaan ini misalnya ya, Anda ingin mengetahui apakah ada insider trading, Anda bisa klik di sini. Kemudian ada financial result, Anda bisa klik di bagian ini untuk mengetahui hasil dari keuangan tuh, salesnya gimana, income-nya gimana, net profit margin gimana, dan lain-lain. Kemudian kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat untuk yang tahun lalu, dan juga tahun 2010 ya, termasuk juga nanti mungkin perkiraan ya tahun-tahun akan datang. Kemudian juga Anda bisa melihat di sini
misalnya riset wizard ini untuk melakukan riset satu persatu perusahaan ini perusahaan apa ya, dan seterusnya. Kita coba ya menjalankan riset wizard. Jika sudah oke, tinggal klik go start riset, jadi untuk melakukan riset. Nah, di sini nanti dijelaskan bahwa perusahaan ini perusahaan apa, oke. Kemudian syarat growth-nya dibandingkan dengan industrinya bagaimana, ya. Kemudian di sini apakah net profit margin, nanti juga akan diketahui apakah perusahaan ini punya utang dan berapa perbandingan hutang dengan industrinya, ya. Kita terus saja. Jadi ini adalah seolah-olah melakukan riset ya pada perusahaan ini. Kemudian nanti ada average estimasi ya, perkiraan dari harga sahamnya di berapa, kita lihat, dan seterusnya. Ya, jadi ini seolah-olah Anda melakukan riset pada perusahaan HNZ ini. Dan Anda juga bisa melihat bagaimana persaingan dia terhadap perusahaan lain. Ya, ini dia. Cukup lengkap ya. Jadi Anda bisa mencari informasi lebih lanjut tentang HNZ ini dengan menggunakan MSN Central, ya, MSN Money Central, dengan cara seperti tadi. Ya, harus lebih teliti. Jadi satu persatu dicari. Dan kemudian Anda sebetulnya juga bisa menggunakan situs berita yang lain, misalnya briefing.com. Wah, itu bagus sekali tuh. Ya, untuk melihat berita-berita tentang perusahaan ini. Tapi karena harga dari briefing.com itu mahal, dan bolehlah Anda menggunakan yang gratisan. Nah, yang gratisan itu misalnya Anda menggunakan Google Finance, ya, betul sekali. Contohnya ini. Ini adalah Google Finance. Nah, untuk mencari informasi tentang perusahaan HNZ, Anda tinggal klik di sini, ketik HNZ, kemudian enter, dan segera setelah itu akan tampil informasi tentang HNZ. Ya. Dan juga akan tampil ini kelompok dari persaingannya, ya, perusahaan-perusahaan lain yang satu kelompok yang mempunyai bidang yang kurang lebih sama dengan HNZ ini. Dan terus pertanyaannya adalah, apakah kita harus memperhatikan kelompok-kelompok perusahaan-perusahaan pesaing? Oh, perlu. Ya, jadi Anda lihat, mencari kandidat itu tidak mudah. Dicari selain dirinya dia sendiri, juga Anda mengamati saingannya gimana. Oke. Di sini juga ada ini informasi siapa saja manajemennya, dan juga bisa melihat news tentang perusahaan itu ini. Di sini newsnya, ya, atau Anda klik di sini satu persatu, apakah ada news-news yang memberikan impact, dampak, ya, yang signifikan kepada perusahaan ini. Ya, Anda bisa lihat ini newsnya satu persatu. Wah, dilihatin, ya, cari tahu tentang perusahaan ini lebih dalam. Oke, Anda lihat, saya belum masuk posisi loh, ya, baru mencari-cari informasi. Oke. Dan Anda lihat, ternyata di sini selain HNZ tadi, ya, masih ada berapa? 99 company lain yang harus diteliti. Nah, jadi Anda lihat, mencari kandidat satu saja untuk calendar spread itu tidak mudah. Sedangkan strategi option itu macam-macam kan, ada iron condor, ada butterfly, ada long call, long put, naked, dan lain-lain. Maka beruntunglah sekali Anda bergabung dengan Dewa Option, ya, karena kita mempunyai community yang bisa share, membagi bersama-sama. Oke? Ya. Jadi katakanlah misalnya tadi Anda sudah lihat-lihat pada HNZ ini, dari mulai SKU oke, dari mulai optionnya oke, technicalnya juga oke,
kemudian dari newsnya oke, sentimennya